Apa dampak lingkungan terbesar dari pertambangan nikel? Resiko jangka panjangnya termasuk pencemaran air dan tanah oleh logam berat, kerusakan struktur tanah, serta penurunan kualitas lahan untuk pertanian. Adapun juga dampak bagi sosial dan kesehatan bagi masyarakat. Contoh, dampak lingkungan, kerusakan hutan dan ekosistem, pencemaran air dan laut, polusi udara dan tanah. Dampak kesehatan, keracunan logam berat, penyakit kulit, gangguan pernapasan. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pertambangan nikel? Pemerintah, masyarakat lokal, perusahaan tambang, tenaga kerja. Di mana hasil pertambangan nikel di Tanjung Batu disalurkan? Hasil tambang nikel dari Tanjung Batu di Sulawesi Tengah dialirkan ke kawasan smelter di IMIP, terutama untuk pengolahan nikel, mate, dan stainless steel. Kemudian, sebagian besar produk olahan ini diekspor secara global. Oke, mengapa penting menerapkan pertambangan ramah lingkungan? Yang pertama, melindungi lingkungan. Tambang ramah lingkungan membantu menjaga kualitas tanah, air, dan udara, menjamin keberlanjutan. Keberlanjutan tambang artinya menambang tanpa merusak alam dan tetap bermanfaat bagi masa depan. Keadilan sosial mendukung kesejahteraan dan inklusivitas sosial. Kesimpulan, pertambangan ramah lingkungan sangat penting untuk menjaga kelestarian alam, melindungi kesehatan masyarakat, menjamin keberlanjutan sumber daya, menaati hukum, dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Dengan menerapkannya, kita bisa memperoleh manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan dan masa depan. Kapan mulai muncul isu lingkungan serius akibat tambang nikel? Isu lingkungan serius akibat tambang nikel mulai muncul secara nyata sejak awal tahun 2010 dan semakin mendapat perhatian luas pada 2020. Seiring meningkatnya eksploitasi nikel di Indonesia, di samping dan di bawah merupakan penjelasannya. Bagaimana pertambangan nikel mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar? Pengaruh positif, membuka lapangan kerja bagi warga lokal, meningkatkan ekonomi daerah melalui pembangunan dan investasi, menyediakan fasilitas umum seperti jalan atau listrik dari CRS perusahaan tambang. Sedangkan pengaruh negatifnya yaitu pencemaran lingkungan seperti pencemaran air, tanah, dan udara yang dapat mengganggu kesehatan, rusaknya lahan pertanian dan laut, sehingga mengganggu mata pencaharian. Permasalahan yang terjadi di sekitar wilayah Tanjung Batu. Wilayah Tanjung Batu menghadapi berbagai dampak serius akibat pertambangan nikel seperti kerusakan lingkungan, hutan gundul, laut tercemar, longsor, hilangnya mata pencaharian nelayan dan petani, krisis air bersih, dan rusaknya sumber mata air. Pertambangan nikel di Morowali, Tanjung Batu menghadirkan dilema antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan serta hak masyarakat. Diperlukan pengawasan ketat, regulasi yang tegas, dan keterlibatan aktif masyarakat untuk mewujudkan pertambangan yang berkelanjutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang solusi yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu edukasi dan kampanye, seperti menyebarkan kesadaran tentang dampak tambang melalui media sosial, seminar, atau diskusi. Yang kedua yaitu rehabilitas lingkungan, seperti menanam pohon, menjaga sumber air, dan memulihkan ekosistem laut yang rusak akibat tambang. Yang ketiga yaitu advokasi kebijakan, seperti terlibat dalam pengawasan izin tambang, menyuarakan hak masyarakat, dan mendorong regulasi adil. Kesimpulannya yaitu berkelanjutan tambang tak hanya tugas pemerintah dan perusahaan, tapi juga masyarakat. Edukasi, aksi lingkungan, dan pengawasan sosial penting untuk menjaga agar tambang tetap lestari dan bermanfaat bagi masa depan.